الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأئمة الهداة المعصومين وأصحابه الميامين. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal-amal ibadah kita di hari-hari yang mulia ini, di bulan yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima segala amalan kita semua, insyaallah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk ikut serta bergabung sama-sama untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, malam-malam yang mulia ini dengan hikmah-hikmah, apalagi diwarnai dengan cahaya-cahaya ilahi, cahaya Quran. Semoga hati kita juga bisa mendapatkan pencerahan, insyaallah. Teman-teman yang saya muliakan, pada pembahasan kita kali ini, kita akan mengupas hubungan takwa dengan amalan manusia atau dengan amal saleh. Banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran kita jumpai kalimat takwa yang begitu banyak. Ini ingin menjelaskan tentang pentingnya peran takwa dalam kehidupan manusia. Tidak saja takwa itu punya peran penting di dalam perbuatan manusia, di dalam melakukan hal-hal yang bersifatkan sosial, tapi juga bersifatkan individu, dan juga dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan amalan-amalan ibadah juga. Takwa sangat memiliki peran yang sangat fundamental bagi manusia itu. Sebelum kita lebih jauh melangkah tentang pembahasan ini, izinkan saya ingin mengutip sebuah definisi takwa yang diungkapkan oleh ahli bahasa Ar-Raghib Al-Isfahani. Dia mengatakan bahwa takwa itu dari kata waqa, yaqi wiqayatan, al-wiqayah, hifdzu syai' mimma yu'dhihi wa yadhurruh. Bahwa takwa adalah berupaya menjaga sesuatu dari segala sesuatu yang bisa membahayakan dirinya atau menyakitkannya. Ini secara etimologi. Kemudian dia mengatakan lagi bahwa takwa itu adalah ja'lun nafs fi wiqayati mimma yukhaf. Menjadikan jiwa kita terjaga dari hal-hal yang kita takuti, dari hal-hal yang membahayakan diri kita. Itu secara etimologi. Dan lebih lanjut, beliau mendefinisikan lagi secara syar'i. Dia bilang bahwa takwa adalah hifdzun nafs amma yu'thimu wa dzalika bitarkil mahdhurat wa yutimu dzalika bitarki ba'dil mubahat. Bahwa takwa itu adalah menjaga jiwa kita dari hal-hal yang bisa mendatangkan dosa. Dan hal itu bisa terwujud dengan meninggalkan al-mahdhurat, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menariknya lagi di sini, wa yutimu dzalika bitarkil ba'dil mubahat. Dan kesempurnaan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga bahwa kesempurnaan takwa itu dengan meninggalkan sebagian yang mubahat, hal-hal yang mubah. Kita bisa melihat dari definisi ini saja bahwa ternyata takwa itu adalah pondasi bagi kehidupan manusia. Sehingga apa? Dalam perbuatan manusia yang konon kita katakan dalam wilayah mubah saja, itu harus kita lalui dan harus kita bisa melewati untuk bisa mewujudkan hakikat takwa itu. Alamah Tabatabai mendefinisikan tentang takwa adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang mendatangkan murka Tuhan dan wara,
mengekang diri, menahan diri dari terjerumus kepada yang haram. Nah, maka kalau kita lihat di sini adalah dari hal-hal yang syubhat juga harus kita jauhi untuk bisa mendapatkan takwa itu. Jadi takwa tidak saja menjalankan kewajiban, meninggalkan hal yang diharamkan, tetapi juga takwa dalam definisi yang diungkapkan oleh Allamah Tabatabai adalah menjaga diri dari hal-hal yang ada kemungkinan untuk terjerumus ke dalam haram. Nah, ini ada sifat wara di sini. Nah, takwa yang sering kita dengar bahwa dengan menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan, itu nampaknya terinspirasi oleh sebuah riwayat dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, di mana Imam Ja'far Shadiq tatkala mendefinisikan takwa itu dengan alla yufqiduka Allah haitsu amarak wa la yaraka haitsu nahak. Hendaknya Allah tidak kehilangan kamu dalam hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya Allah tidak melihat kamu pada saat atau pada hal-hal yang di situ Allah tidak inginkan. Nah, artinya apa? Jangan sampai yang disebut dengan takwa itu kita kemudian pada hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kita tidak hadir. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala melihat kita, menyaksikan kita di saat kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian bisa saja menjadi suatu definisi takwa adalah dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi tatkala Al-Imam alaihissalam menyatakan jangan sampai kemudian Allah tidak melihat pada sisi yang Allah perintahkan. Nah, kata perintah Allah Subhanahu wa taala bisa saja menyangkut tentang perintah yang bersifat wajib, juga bisa saja menyangkut perintah yang bersifat mustahab. Jangan sampai Allah menyaksikan kita pada hal-hal yang Allah larang. Larangan Allah Subhanahu wa taala bisa saja dalam wilayah yang di mana Allah haramkan atau juga yang Allah tidak suka menyaksikannya, yaitu al-makruhat. Sehingga apa? Hakikat takwa bisa didapati oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim ini. Nah, lebih jelas lagi kita akan melihat bagaimana definisi seorang arif dan juga sebagai seorang mufassir, As-Sayyid Haidar Amuli, dia katakan, ketahuilah, i'lam anna taqwa maratib wa madarij, bahwa ketakwaan itu punya tingkatan dan punya derajat-derajat. Wa fiha aqwalun bihasabi zahir wal batin. Di dalam hal ini ada banyak pendapat para ulama, baik secara zahir maupun secara batin. Adapun dia katakan amma qaulu ahli zahir, pernyataan orang-orang ahli zahir, fattaqwa indahum ibaratun anil ijtinab an maharimillah. Bahwa ahli zahir mengatakan takwa itu adalah menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyam bima aujabahu alaihim min at-takalif asy-syar'iyyah. Dan melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam taklif-taklif syar'i. Nah, kemudian wal muttaqi, seorang yang bertakwa, walladzi yattaqi bi salihi amalihi adzab Allah. Seorang yang bertakwa adalah orang yang menjaga kesalehan amalnya daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang muttaqi adalah orang yang menjaga kesalihan amalnya agar tidak sampai menghasilkan azab Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga berlaku persyaratan-persyaratan di dalam ilmu tasawuf bisa disebutkan nantinya. Bisa dengan keikhlasannya, tidak ada sum'ah, tidak ada kesombongan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana takwa menurut ahli batin?
Ahli batin mengatakan fattaqwa indahum ibaratin 'anil ijtinab al-madhkur ma ahallallahu ta'ala 'alaihim min thayyibatid dunya wa ladzatiha ala hasabi tabaqatiha wa maratibiha illa biqadri darurah. Bahwa menurut ahli batin, ketakwaan adalah menjauhi sebagaimana yang tadi dijelaskan, yang dilarang, dan melaksanakan apa yang menjadi suatu kewajibannya, serta juga apa? Menjauhi dari thayyibatid dunya. Kehidupan dunia yang baik, yang thayyib ini bukan lagi didefinisikan dengan ma ahallallahu ta'ala min halalid dunya, tapi min thayyibatid dunya. Allah Subhanahu wa taala terkala berbicara tentang makanan, Allah tidak mengatakan makanan yang halal saja. Tetapi Allah menyebutkan tentang min thayyibat, dari yang thayyibnya. Karena tidak setiap yang halal itu bisa menjadi thayyib. Thayyib itu berbicara tentang kualitas. Halal bisa hukum zahir, tapi thayyib adalah hukum batin. Karena itu Al-Quran tidak mengatakan kalian makan yang halal saja. Tapi apa? Ada halalan thayyibah. Allah menyebutkan juga kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang thayyib, bukan dari yang halal. Karena itu para urafa menyebutkan bahwa kalau standar manusia makan itu hanya dari sisi kehalalannya, bahwa itu yang layak dimakan atau yang tidak layak dimakan, maka itu binatang juga bisa membedakan antara yang bisa dimakan antara yang tidak dimakan. Binatang tahu makanan mana yang bagi dia adalah layak untuk dimakan oleh dirinya, dan dia tahu mana makanan yang tidak layak untuk dimakan oleh dirinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah makanan, karena itu akan menciptakan pengaruh besar kepada kehidupan spiritual manusia. Maka Allah tidak mengatakan makanlah yang halal, tapi kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah mensifati halalan dengan thayyibah, tidak berhenti pada halalan. Mengapa? Karena makanan yang thayyib itulah yang mampu membesarkan manusia. Makanan yang thayyib itulah yang menjadikan manusia menjadi manusia. Tapi makanan yang halal belum tentu menjadikan manusia sebagai manusia. Karena itu di dalam istilah fikih ada istilah hukum zahir. Kita makan di suatu restoran, yang terlihat restorannya adalah ayam, tapi siapa tahu kalau dimasuki dengan minyak babi, tapi ada label halal, maka bagaimana? Hukum zahir kita katakan bahwa itu halal. Urusan batin, wallahu alam. Tapi jangan dipikir bahwa urusan batin tidak berpengaruh terhadap jiwa manusia. Jangan dipikir tidak mempengaruhi kemanusiaan manusia. Dan kita boleh jadi banyaknya makanan yang berlabelkan halal itu yang kita tanpa saring untuk berhati-hati, yang menyebabkan akhirnya beratnya jiwa kita untuk melakukan ibadah. Jadi punya pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Sehingga apa boleh jadi jiwa kita menjadi kering, sehingga tidak peduli, tidak empati kepada yang lain. Begitu diajak untuk hal-hal yang bersifat spiritual, begitu beratnya melangkah dan melakukan, tapi kepada kemaksiatan begitu mudah. Kepada dosa begitu mudah. Karena itu introspeksi terhadap makanan yang kita makan. Label halal saja tidak cukup untuk menjadikan manusia sebagai manusia. Tapi harus ada thayyibat. Nah, karena itu takwa ahli batin mengatakan bahwa kita tidak saja menghindarkan dari makanan-makanan yang thayyib, dari kelezatan dunia-dunia yang thayyib. Ya. Tapi apa kata? Bukan berarti lantas kemudian tidak boleh memakannya. Silakan memakannya. Illa biqadri darurah. Kecuali seukuran darurat saja. Apa yang menjadi
kemestiannya dia hidup. Kita bisa melihat bagaimana para maksumin hidup. Sangat sederhana sekali. Maka puasa dikatakan puasa sebagai imsak itu bukan lantas kemudian kita mengekang diri dari makanan, kemudian pada saat berbuka puasa diperbolehkan untuk makan apa saja. Puasa ahli batin itu justru tatkala mau makan itu hanya sekedar sebagai perwujudan untuk membatalkan. Apalagi saya pernah sampaikan dalam suatu majelis ini tentang bagaimana Imam Ali untuk menghindari kecenderungan nafsu untuk memakan makanan yang lezat yang itu akan menjadikan pola selera hidupnya. Karena memang nafsu kita tatkala menyaksikan makanan-makanan yang lezat itu pengen terpancing ke sana. Dan kita secara nyata aja kalau dihidangkan makanan dalam jamuan sebuah restoran atau sebuah acara, maka kita pasti akan melihat mana makanan yang enaknya. Buka puasa juga kita juga menyiapkan makanan yang dianggap enak oleh kita. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa ternyata puasa kita pun telah terjatuh mengikuti selera hawa nafsu kita. Yang tujuan utama dalam puasa itu mengekang hawa nafsu kita. Nah, apa memang haram? Ini bukan bicara halal dan haram. Tapi bagaimana untuk bisa menjadikan diri kita berkualitas. Itu. Makanya, menurut Syed Haidar Al-Muli, bahwa ketakwaan itu menghindarkan dari kelezatan dunia kecuali apa yang menjadi darurat bagi hidupnya. Sampai ke situ para ulama mendefinisikan tentang takwa. Maka bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, teman-teman yang saya muliakan. Karena itu, pada kesempatan ini, kita ingin lebih jelas lagi tentang peran takwa dalam kehidupan manusia yang bisa mempengaruhi terhadap kinerja kita dan amalan-amalan kita. Kita tahu bahwa di dalam banyak ayat Al-Quran dan di antaranya bahwa di dalam Al-Quran menyebutkan takwa sebagai tujuan segala bentuk ibadah manusia. Nah, kalau ibadah kita jelaskan bahwa ibadah itu artinya apa? Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horizontal. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tujuan ibadah adalah takwa. Tujuan penciptaan manusia, tatkala kita ingin lebih mundur lagi, apa tujuan Allah ciptakan manusia? Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tujuan Allah menciptakan manusia untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian atas nama ilahiyah. Tetapi perlu kita tahu bahwa ternyata itu bukan tujuan klimaks dari penciptaan manusia untuk beribadah itu. Itu disebut dengan ghayah mutawassithah, tujuan yang masih tengah saja. Nah, tujuan ininya apa? Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah katakan, ayuhan nas u'budu rabbakum, ibadah sebagai tugas dan sebagai tujuan Allah menciptakan Anda. Tetapi ingat bahwa ibadah itu punya tujuan. Punya raihan. Apa raihannya? Raihannya adalah agar Anda mencapai predikat takwa. La'allakum tattaqun,
agar Anda menjadi orang yang selalu mawas diri, selalu menjaga diri. Menariknya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tatkala tujuan daripada ibadah manusia adalah untuk mencapai takwa, takwa di sini digunakan dalam bentuk kata kerja. La'allakum tattaqun. Untuk menunjukkan apa? Bahwa ketakwaan manusia itu berproses dan bergradasi. Sehingga pencapaian seseorang akan takwa antara satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. La'allakum tattaqun untuk menunjukkan bahwa ikhtiar manusia untuk mencapai takwa itu juga berbeda-beda. Nah, ikhtiar yang berbeda-beda itu dipengaruhi juga oleh faktor pengetahuan yang dimilikinya. Mengapa? Karena amalan yang tidak dibarengi dengan pengetahuan, maka juga akan menjadi suatu sia-sia. Disitulah salah satu rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk la'alla dan kemudian menggunakan bentuk kata kerja. La'allakum tattaqun, bentuknya adalah mudhari' atau present continuous. Maka berarti apa? Pencapaian manusia menuju kepada takwa itu bukan finish. Jadi Sayyid Kamal Haidari mengatakan bahwa la'allakum tattaqun di situ maknahu anna taqwa hiyal kamalul matlub lil insan. Bahwa takwa itu adalah kesempurnaan yang diharapkan oleh manusia. Tapi ingat bahwa takwa itu juga bukan tujuan akhir dari sebuah perjalanan manusia. Ini. Lantas kita bertanya, tujuan akhir daripada perjalanan manusia itu kalau bukan takwa, maka apa? Maka takwa juga punya raihan. Apa raihannya? Liqa Allah. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Syed Kamal mengatakan anna taqwa zadul masir ila liqa'illah. Bahwa takwa itu adalah bekal perjalanan manusia menuju kepada liqa Allah, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disinyalir di dalam sebuah ayat Al-Quran surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju, past tense, continuous. Artinya apa? Bahwa orang itu punya keinginan, yang keinginan itu bukan semerta-merta, tetapi sudah di-planning. Maka menggunakan past tense continuous. Kana yarju. Orang tersebut dari dahulu sampai saat ini dan seterusnya selalu berharap akan liqa Allah. Berarti apa? Tatkala kita mulai melangkah untuk menuju perjalanan spiritual, kita tahu bahwa perjalanan kita akan menuju liqa Allah. Bukan sekedar untuk ibadahnya. Maka sangat pendek sekali kalau seseorang memiliki tujuan di mana tujuan itu sebenarnya bukan tujuan akhir, tetapi dianggap bahwa itu sebuah tujuan akhir. Apa yang terjadi? Maka pelaksanaan ibadah hanya sebuah pelaksanaan. Karena dianggap bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai finishnya adalah manusia untuk beribadah. Maka tatkala dia sudah melaksanakan ibadah, apalagi ibadahnya yang kita kenal hanya dalam sebatas ibadah syariah, yang kewajiban-kewajiban yang semestinya, maka dianggap sudah melaksanakan dan sudah sampai kepada tujuannya. Padahal apa? Itu bukan tujuan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Bahwa ada takwa. Dan takwa pun bukan finishing. Karena itu la'allakum tattaqun harus punya proses. Sampai kemana? Sampai
Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Berarti apa? Bahwa kita harus punya hadaf, kita harus punya tujuan. Karena melakukan sesuatu tanpa tujuan akan sia-sia. Dan bukanlah sebagai orang yang berakal tatkala melakukan sesuatu dengan tanpa tujuan. Orang yang melakukan sesuatu punya tujuan, maka dia tidak akan pernah menyeleweng. Dia akan menuju kepada suatu titik. Betapapun ada rintangan-rintangan, tetapi dia tahu persis bahwa yang dituju adalah apa yang sudah tergambarkan di dalam dirinya. Maka dari itu Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbi. Ini adalah klimaks daripada perjalanan takwa manusia. Makanya kesyahidan itu adalah perjalanan untuk bisa jumpa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim. 'Inda rabbihim adalah maqam liqa Allah. Dengan tingkatannya. Berada di sisi Tuhan. Ini. Jadi orang yang sampai kepada liqa Allah, jangan dipikir bahwa liqa Allah itu juga faman kana yarju liqa Allah itu nanti di akhirat. Allah tidak mengatakan kalau kau nanti akan jumpa aku di akhirat, tidak. Faman kana yarju liqa'a rabbi. Berarti apa? Dari sekarang disadari bahwa tujuan manusia diciptakan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita tidak mampu menyaksikan kehadiran Allah, tidak mampu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti di sini harus ada pertanyaan besar dalam diri kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat nadimu, wahai manusia. Kenapa engkau tidak menjumpai aku? Ini. Faman kana yarju liqa'a rabbi. Jadi bukan berarti lantas bahwa perjumpaan yang dimaksud adalah nanti di akhirat. Dari sekarang. Makanya Imam Husain alaihissalam dalam doa Arafah mengatakan apa? Amiyat ainun la tarak. Buta mata orang yang tidak pernah menyaksikan engkau. Orang yang tidak pernah menyaksikan Tuhan dalam hidupnya, maka sesungguhnya buta hidupnya. Barang siapa yang di dunia buta, maka Allah akan bangkitkan kelak dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini. Jadi itu peran takwa dalam sebagai tujuan ibadah, dan juga peran takwa juga sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk sampai kepada liqa Allah. Dan takwa, peran takwa yang lain diungkapkan oleh Imam Ali alaihissalam adalah sebagai pondasi bangunan etika manusia, akhlak manusia, dan membangun keimanan manusia. Imam Ali alaihissalam menyatakan, at-taqwa ra'isul akhlak. Takwa adalah pondasinya akhlak. Seorang yang berperilaku tanpa dilandasi dengan ketakwaan, maka itu sebuah gambar saja yang tidak punya akar. Karena itu Imam Ali menjelaskan at-taqwa ra'isul akhlaq. Bahkan di dalam pernyataan salah satu ulama, takwa itu adalah suatu malakah. Sifat-sifat baik yang telah melekat, itu hakikatnya takwa. Jadi perbuatan-perbuatan manusia itu, kalau baik perbuatan baiknya ataupun perbuatan buruknya, melewati tahapan-tahapan.
ada tahapan hal. Hal itu temporal, kondisional sifatnya. Terkadang kalau lagi mood baik, kita baik. Terkadang buruk, ya buruk. Terkadang konsisten, punya cita-cita. Terkadang juga tidak konsisten, terjebak juga. Kita pengen mendawamkan, melakukan sholat awal waktu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, anggap aja 1 minggu bisa melaksanakannya. Lepas itu hilang lagi. Terkadang kita punya jiwa karim. Tapi terkadang juga begitu ada masalah dengan orang tersebut, kita menjadi tidak karim lagi. Nah, ini kondisi kita, ini kondisinya masih hal perbuatan baik kita. Jadi gradasi takwanya itu masih sangat bawah sekali. Sedangkan klimaknya, di mana hal adalah mencapai suatu malakah, bahkan sudah mencapai kepada tingkatan kita. Jadi perbuatan manusia, baik itu perbuatan baiknya maupun perbuatan buruknya, pertama kadang-kala bersifat kondisional dan temporal. Tidak selamanya kita ini akan terjerumus ke dalam suatu dosa dan kemaksiatan. Sehingga kalau melakukan dosa dan kemaksiatan, kemudian kita merasa sedih, merasa menyesal, dan lain sebagainya. Nah, ini namanya kondisinya pada level hal. Kemudian naik lagi pada level yang kedua adalah al-malakah. Perbuatan baik itu sudah begitu kental dengan dirinya sehingga melekat. Kalau kita nempelkan perangko itu ke dalam ini, itu sudah nempel, maka sulit sekali untuk bisa melepaskannya. Kalau terpaksa dilepas, pasti akan merobek kertasnya. Karena sudah melekat. Perbuatan baik ataupun perbuatan buruk manusia, kalau sudah pada level melekat, sulit sekali untuk dihilangkan. Sehingga apa? Boleh jadi akan menjadi sebuah karakter bagi perilakunya. Sehingga orang bisa disebut sebagai karim, sebagai orang yang sangat dermawan. Kalau dia tidak mengasihi, perasaan ada suatu hal yang mengganjal dalam dirinya. Jadi sifat-sifat baik itu bisa menjadi level melekat, yang disebut dengan malakah. Begitu juga kebalikannya, orang-orang yang sudah menyatu perbuatan buruknya, dan sudah melekat perbuatan buruknya, sangat sulit sekali untuk bisa menerima nasihat kebaikan. Boleh jadi itulah yang digambarkan oleh Al-Quran terkala berbicara tentang masyarakat kaum Nabi Nuh. Laqad da'awtu qawmi laylan wa nahara wa lam ajid du'ai illa firara. Nasihat-nasihat tidak lagi berfungsi. Mereka justru lari dan mereka menyumbat telinganya. Jadi kalau sudah keburukan menjadi sifat malakah. Jadi sebagaimana juga kalau kebaikan menjadi sifat malakah, maka orang tersebut sangat sulit sekali untuk tidak melakukan kebaikan. Dan ternyata masih ada level lagi yang lebih tinggi lagi. Yaitu apa? Maqam zat. Perbuatan baik seorang tersebut, amal saleh orang tersebut, itu menjadi suatu hakikat amal saleh. Jadi bukan orang melakukan amal saleh, tapi wujud dia adalah amal saleh. Sebagaimana tatkala sifat buruk itu telah menyatu dalam dirinya dan telah menjadi zat hakikat dirinya, maka sesungguhnya amal ghairus saleh itu adalah hakikat dirinya. Sebagaimana Allah mensinyalir dalam Al-Quran menceritakan tentang putra Nabi Nuh. Tatkala Nabi Nuh memanggil-manggil ya bunayya irka ma'ana, ya bunayya irka ma'ana, tapi tidak mempedulikannya. Terus apa yang terjadi? Allah mengatakan, ya Nuh, sudah lepaskan saja. Innahu laysa min ahlik. Sesungguhnya dia bukan daripada ahlimu, bukan daripada keluargamu. Kemudian
Allah menjelaskan lagi, innahu amalun ghairu saleh. Bahwa Kan'an itu adalah telah menjadi hakikat perbuatan yang tidak saleh. Bukan dia telah melakukan perbuatan yang tidak saleh. Tapi apa? Allah menyebutkan innahu amalun. Beda antara innahu ya'mal. Dia telah melakukan perbuatan tidak saleh. Innahu ya'mal amal ghairu saleh. Tapi Allah menyatakan innahu amalun. Dia menjadi suatu hakikat perbuatan itu sendiri yang tidak saleh. Nah, ini sehingga kata Imam Ali alaihissalam, at-taqwa ra'isul akhlaq. Takwa adalah pondasinya etika dan akhlak perilaku manusia. Sebagaimana juga Imam Ali menjelaskan tentang takwa adalah pondasi keimanan seseorang. Dalam sebuah riwayatnya, la yanfa'ul iman bi ghairi taqwa. Keimanan tidak akan pernah memiliki manfaat tanpa adanya suatu ketakwaan. Selanjutnya, peran takwa sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang, kemuliaan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa kemuliaan seseorang, ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh faktor takwanya. Nah, inna akramakum indallahi atqakum ini adalah posisi tatkala Allah berbicara tentang indah. Sejauh mana kedekatan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana maratib liqa Allah manusia. Ini Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Itulah rahasia kenapa Allah menggunakan kata takwa itu bentuknya kata kerja di dalam ayat tadi. Faman kana yarju dalam ayat sebelumnya yang saya katakan la'allakum tattaqun. Nah, inilah inna akramakum indallahi atqakum, ternyata kemuliaan seseorang, harga diri seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah predikat takwanya yang paling tinggi. Itu yang paling dekat. Dan itulah yang disebut dengan gradasi. Nah, selanjutnya juga bahwa ketakwaan itu adalah sebagai pondasi dan tolak ukur diterimanya suatu amalan. Betapapun kita lihat bahwa para ulama juga menjelaskan bahwa pondasi suatu amalan untuk bisa mendapatkan kelayakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan dan takwa. Tapi kita bisa melihat bahwa salah satu peran takwa itu juga adalah sebagai pondasi basic atau basis bagi diterimanya suatu amalan-amalan manusia. Di mana seluruh perbuatan-perbuatan manusia tanpa didasari dengan ketakwaan, maka akan menjadi suatu sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi Allah hanya menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Allah tidak menerima dari orang-orang yang lalai. Ini adalah suatu pondasi. Kenapa? Faktor ria juga menjadi basic untuk hancurnya amalan. Karena ria tidak memandang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah mengatakan innama yataqabbalullah. Itu bentuknya sudah pembatasan. Jadi Allah hanya menerima, berarti yang lain tidak diterima.
Nah ini, kalau menggunakan kata-kata innama itu artinya pembatasan. Maka dalam istilah ilmu bahasa, innama adatun lil hasr. Suatu alat kata yang untuk membatasi. Nah, teman-teman yang saya muliakan, jadi bahwa segala perbuatan apapun, baik hubungannya perbuatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ibadah-ibadah secara vertikal, ibadah-ibadah secara sosial, maka takwa menjadi pondasinya. Kalau tadi takwa menjadi pondasi dan landasan bagi akhlak, maka sesungguhnya tatkala kita melakukan sesuatu amalan-amalan yang hubungannya dengan sosial, tidak dilandasi dengan takwa, maka akan gugur. Baik, teman-teman yang saya muliakan, ternyata dalam pandangan Al-Quran, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, nilai suatu perbuatan itu tidak dilihat dari sisi bahwa karena banyaknya. Tidak dilihat dari sisi siapa yang melakukannya. Tidak dilihat dari status sosial. Tapi yang dilihat adalah ada nilai takwa tidak di dalamnya. Maka tatkala Allah berbicara tentang amalan yang berkualitas, Allah menyebutkan bukan aksarukum a'mala. Bukan yang paling banyak perbuatannya. Bukan yang paling banyak ibadahnya. Bukan yang paling banyak mengeluarkan uang infaknya. Tapi apa? Ayyukum ahsanu amala. Jadi siapa yang paling ahsan? Ahsan itu berbicara tentang kualitas, bukan berbicara tentang kuantitas. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, kun bil amali bit taqwa asyaddu ihtimaman. Bahwa jadikanlah dalam perbuatanmu itu lebih concern kepada nilai ketakwaannya dibanding dengan nilai tanpa takwanya. Mengapa? Karena kata Nabi SAW, la yaqillu amalan bittaqwa. Tidak bisa dikatakan sedikit perbuatan yang dibarengi dengan ketakwaan. Wa kaifa yaqilu amalan yutaqabbal. Bagaimana amalan bisa diterima, bagaimana amalan kecil kemudian dianggap tapi diterima. Inilah yang kemudian kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala kenapa mengatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin, untuk menjelaskan bahwa Allah hanya menerima perbuatan itu dari sisi kualitasnya, bukan dari sisi kuantitasnya. Begitu juga kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kualitas dirinya. Itu kemudian di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, itu adalah kualitas dirinya. Sebagaimana juga dalam suatu riwayat disebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada rupamu, kepada bentukmu, kepada rumahmu, kepada istanamu, status sosialmu. Tetapi apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah hanya melihat hatimu. Artinya apa? Kualitas dirimu. Karena apa? Kualitas diri ini yang bisa mencerminkan hakikat kita. Kemanusiaan manusia itu juga ditentukan oleh hakikat dirinya dari sisi kualitasnya.
Maka Imam Ali alaihissalam juga mengatakan, la yaqilu amalun ma'at taqwa. Jangan dibilang sedikit suatu perbuatan yang di dalamnya ada takwa. Suatu hari sahabat Imam Ja'far Shadiq alaihissalam yang bernama Mufaddal bin Amr menjumpai Imam Ja'far alaihissalam. Dia katakan, aku bersama Imam. Dan aku tanyakan tentang amal perbuatan. Mufaddal mengatakan, wahai Imam, sungguh amalanku sangat sedikit sekali. Dan sangat kecil sekali amalanku ini. Ini sahabat Imam. Kita kenal bahwa sahabat Imam, seorang tidak disebut sebagai sahabat kalau tidak memiliki status kedekatan emosional yang tinggi. Dia mengatakan kepada Imam, bahwa Imam, bagaimana aku ini punya amalan hanya sedikit sekali, amalanku ini kecil lagi, dhaif. Dia mengkhawatirkan amalan itu kemudian hilang begitu saja tanpa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mufaddal bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq yang mengatakan, menganggap bahwa amalan kecil itu tidak berarti, kemudian kata Imam, wahai Mufaddal, diamlah. Mintalah ampun kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sesungguhnya amalan sedikit yang disertai dengan takwa lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi tidak disertai dengan takwa. Kemudian Mufaddal bertanya lagi, bagaimana bisa terjadi wahai Imam? Kata Imam, bisa. Kemudian Imam menceritakan bahwa ada seorang yang kaya raya. Kemudian dia membukakan pintu rumahnya lebar-lebar, memberi makan setiap orang yang lewat. Tapi tujuannya adalah untuk pamor sosial dirinya. Sudah barang tentu, tatkala membuka pintu lebar-lebar rumahnya, kemudian menjamu setiap orang yang datang, itu ada suatu perbuatan yang banyak. Tetapi, kata Imam, tujuan pamoritas itulah yang kemudian menjadikan perbuatan yang banyak itu menjadi tidak berarti. Maka kata Imam, berbeda halnya dengan orang yang tidak melakukan sebagaimana yang dia lakukan. Dia tidak melakukan apapun perbuatan kecuali dia menjaga dirinya dari perbuatan yang haram. Dari satu perbuatan yang haram dia hindari, kata Imam, maka perbuatan yang sedikit ini lebih baik daripada yang tadi. Nah, ini untuk menjelaskan apa? Bahwa ternyata amal seseorang bisa dipandang atau tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari siapa yang mengerjakannya, status sosialnya. Karena orang kaya, orang terhormat, pasti diterima. Enggak. Tidak juga dilihat dari sisi jumlah kuantitinya. 1 miliar, 100 juta, lebih turun lagi. Tidak dilihat dari situ. Bahkan andaikan dia tidak mengeluarkan uang sekalipun, adalah suatu amalan. Tatkala dia mencoba menghindari yang haram, itu tercatat sebagai suatu amalan kecil, tetapi apa? Jangan dipandang kecil karena itu adalah amalannya diiringi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam mencoba untuk menjelaskan tentang peran takwa yang begitu besar dalam kehidupan manusia. Agar jangan sampai manusia kemudian salah memandang. Ini. Banyak hal lagi tentang pengaruh-pengaruh takwa dalam
kehidupan manusia. Antara lain untuk menutup kajian saya pada kesempatan malam ini, bahwa takwa adalah sebagai sebaik-baiknya bekal perjalanan manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik perjalanan yang dia lewati dengan hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah-ibadah ya secara vertikal, atau juga dalam bentuk pengkhidmatan kepada manusia, pengkhidmatan sosial, hubungan secara horizontal. Itulah yang kemudian Allah menyebutkan fatazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya bekal yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menuju Allah adalah dengan takwa. Nah, izinkan saya ingin mengutip dan ingin membacakan bagaimana Fakhrul Razi menjelaskan tentang bahwa sebaik-baiknya bekal manusia untuk menuju kepada Allah itu adalah dengan takwa. Ini. Karena beliau katakan bahwa perjalanan manusia itu punya dua tipe perjalanan. Yang pertama, safarun fid dunya, perjalanan manusia di dunia. Dan yang kedua, safarun minad dunya, perjalanan dari dunia. Jadi perjalanan di dalam dunia saat ini dan as-safar minad dunya, perjalanan kelak nanti setelah habis dari dunia. Fasafar fid dunya la budda min zad. Perjalanan manusia di dunia ini perlu adanya bekal. Kita perlu makan, perlu minum, perlu kendaraan, perlu pakaian, perlu rumah. Semuanya. Ini masih dalam tahap perjalanan manusia di wilayah dunia. Maka pertanyaannya, as-safar minad dunya perlu tidak? Ya sangat jelas sekali. Was-safar minad dunya la budda fihi aidan min zad. Bahwa perjalanan manusia dari dunia itu juga perlu adanya bekal. Apa bekalnya? Wa huwa ma'rifatullah. Perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala ini bekal pertamanya adalah zat, ma'rifatullah. Itulah kenapa Imam Ali alaihissalam menyatakan awwaluddin ma'rifatuh. Pertama kali agama mengajarkan kepada manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Awwaluddin ma'rifatuh, dan seterusnya dalam pernyataan Imam. Wa mahabbatuh, dan kecintaan kepada Allah. Wal i'rad amma siwahu, dan berpaling dari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu buku dijelaskan bahwa menurut para urafa, tingkat puasa yang tertinggi adalah mengosongkan jiwa manusia dari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mencegah hati dari selain Allah untuk bisa hadir di dalam hati. Al-imsak amma siwallah fi qalbi. Menahan segala sesuatu selain daripada Allah dalam dirinya untuk tidak masuk ke dalamnya. Maka di sini dijelaskan bahwa perjalanan menuju dari dunia menuju alam akhirat adalah al-i'rad amma siwa, berpaling daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berpaling daripada selain daripada Allah itu juga merupakan suatu tajuk yang lebih dalam lagi untuk bisa kita kaji. Karena bisa saja bahwa apa yang kita lakukan dalam sholat kita, dalam ibadah-ibadah kita, ternyata di situ tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat kita tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa kita tidak ada Allah Subhanahu wa taala.
maka itu akhirnya sholatnya nilainya dunia. Maka kata Ayatullah Jadamili, dunia itu bukan berarti kau kumpulkan harta sebanyak-banyaknya saja. Kau punya kekayaan, simpanan di bank dan lain sebagainya. Punya deposit yang begitu banyak miliaran. Tidak. Bukan itu saja yang dimaksud dengan dunia. Yang dimaksud dunia adalah di mana kita tidak memiliki wajah Allah dalam setiap apa yang kita lakukan. Ini. Wa hadza zad khairum min az-zadil awwal. Karena itu apa? Bekal yang menuju dari dunia menuju kepada Allah, menuju kepada akhirat itu, ma'rifat, cinta dan berpaling daripada selain daripada Allah itu adalah khair zadil min zadil awal. Lebih baik daripada bekal yang pertama. Alasannya bahwa anna zadad dunya yukhallisuka min adzabin mauhum. Bahwa bekalmu di dunia itu hanya dapat menyelesaikan dan mengentaskan kamu dari penderitaan yang sifatnya sebuah asumsi kita saja. Waduh, kalau tidak makan saya sakit. Waduh, kalau tidak punya ini nanti begini dan lain sebagainya. Itu adzabun mauhum. Penderitaan yang masih dalam alam wilayah tasawur. Yang sesungguhnya bukan hakikat penderitaan. Ini. Wazadul akhirah min azabin mutayaqqin. Bahwa azab akhirat, bekal akhirat itu sudah barang tentu akan menyelamatkan manusia dari azab yang yakin. Bukan fata morgana. Realitas. Ini. Yang kedua, anna zadid dunya yukhallisuka min azabin munqati'. Bahwa bekal dunia itu hanya dapat mengentaskan dan menyelamatkan kamu dari azab yang sifatnya sementara. Ada masanya. Sementara apa? Wazadul akhirah min azabin daim. Sedangkan bekal akhirat itu dapat menyelamatkan manusia dari siksa yang abadi. Siksa yang selamanya. Begitu juga bahwa anna zadid dunya yusiluka ila ladzatin mamzujatin bil alam wal asqam wal baliyat. Ketahuilah bahwa bekal kehidupan duniamu ini dapat mengantarkanmu kepada kelezatan yang kelezatan itu masih bercampur dengan penderitaan-penderitaan, dengan musibah-musibah. Ini jangan dipikir bahwa bekal dunia dengan makan, minumnya, seluruh fasilitas dan itu semuanya kemudian menjadi suatu nyaman. Ini. Orang terlalu makan enak juga bisa punya kena penyakit. Ada gula, ada kolesterol dan lain sebagainya. Faktornya apa? Dari makanan juga. Orang yang hidup dengan serba nyaman, di ruangan juga ada AC, di kamar dengan AC, penyakit lagi muncul lagi. Karena itu apa? Bahwa bekal dunia itu andaikan merasakan lezat, lezatnya itu bercampur dengan adanya suatu alam, penyakit-penyakit, penderitaan-penderitaan. Ini. Wazadul akhirah yusuluka ila ladzatin baqiyah. Sedangkan bekal akhirat itu dapat mengantarkanmu kepada kelezatan dan kenikmatan yang sifatnya abadi. Jadi kenikmatan yang abadi. Dan juga tidak terputus. Ila ladzatin baqiyah khalisatan an syawaibil mudirrah. Dan apa? Anda akan terbebaskan dari segala yang membahayakan. Sudah tidak ada lagi stroke, sudah tidak ada lagi sakit Parkinson dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kelezatannya abadi dan tidak terbatas. Tidak akan pernah sirna. Kemudian kata
Fakhrul Razi menjelaskan, anna zadid dunya wa yakullu sa'atin fil idbar wal inqidha. Bahwa bekal kehidupan dunia itu setiap saat bisa berubah. Kadang hari ini kita merasa enak, besoknya merasa tidak enak. Sekarang tidak enak, lusa menjadi enak. Selalu silih berganti. Kita bisa melihat orang itu tadinya miskin, sekarang menjadi kaya. Yang tadinya kaya jadi miskin. Itu semuanya. Yang sehat jadi sakit, yang sakit jadi sehat terus. Inna zadid dunya wa yakulu sa'atin fil idbar wal iqbal. Fil idbar wal inqidha. Wa zadul akhirah, sementara bekal akhirat yusiluka ilal akhirah. Mengantarkanmu, bekal akhirat ini adalah mengantarkanmu kepada akhirat. Sedangkan akhirat itu kulla sa'atin fil iqbal wal qurbil wal wusul. Setiap saat Anda selalu merasakan kehadiran. Setiap saat Anda merasakan dekat. Bekal akhirat menyebabkan kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala begitu dekat. Liqa Arabi begitu dekat. Dan terus tersambung. Nih. Dan kelima kata beliau, inna zadad dunya yusifuka ila man sata syahwa wan nafas. Bahwa bekal dunia itu seringkali untuk menjadikan nafsu kita semakin terlena. Tidak lagi menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sementara apa? Bekal akhirat yusuluka ila atabatil jalali wal qudsi. Bekal akhirat dapat mengantarkanmu untuk mengetuk pintu keagungan dan pintu kesucian ilahi. Nah, inilah teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Ustaz Anwar. Nah, Ustaz, syukron kasiron. Makasih atas uraiannya, Masya Allah. Panjang lebar sudah antum jelaskan terkait banyak lini terkait dalam hal aplikasi, bagaimana kita mengaplikasikan ketakwaan dan bagaimana kita biar jeli dalam menjalankan hidup sehingga kita tetap dalam koridor yang diinginkan atau diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ya. Seperti biasa setelah materi dilanjutkan dengan tanya jawab, Ustaz. Saya punya waktu sampai ini aja ya, jam 9:15 menit. 15 menit aja, Ustaz. Oke, ya, siap. Jadi berarti tinggal ini sudah 7. Kurang 8 menit lagi. Ya, akhir. Ya, paling enggak pertanyaan yang udah masuk itu, Ustaz, dari M. Sobir. Ana bacain, Ustaz ya. Boleh. Oke, dari Mas Sobir, Muhammad Sobir. Salam warahmah, izin bertanya, bagaimana cara menjalani gaya hidup yang bisa istiqomah untuk menggapai tingkatan-tingkatan takwa hingga sampai pada makom perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Seberapa besar pengaruh lingkungan sosial terhadap perjalanan ketakwaannya? Seberapa besar pengaruh lingkungan sosial terhadap perjalanan ketakwaan seseorang itu, Ustaz? Langsung dijawab aja, Ustaz. Iya, jadi yang pertama tahapan-tahapannya. Kalau bicara tahapan-tahapan, pernah saya sampaikan di dalam kajian 40 hadis Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih, yang mungkin juga para ulama tatkala mengawali suatu perjalanan spiritual, apa yang harus dilakukan. Saya mengutip apa yang disebutkan di dalam buku Imam Khomeini. Itu tatkala seseorang ingin mencoba mensucikan diri dia dari segala kotoran-kotoran yang bersifat batiniah, itu Imam mengatakan adalah pertama at-tafakkur.
Berpikir. Apa yang dimaksud dengan berpikir? Berpikir Allah Subhanahu wa taala menciptakan saya dengan segala fasilitas yang Allah anugerahkan kepada saya. Dari mulai nikmat-nikmat materi yang Allah peruntukkan untuk manusia. Semua kenyamanan hidup, keselamatan hidup, bahkan sampai-sampai Allah datangkan para nabi, para rasul, dan para imam untuk menuntun manusia kepada kebahagiaannya. Kira-kira Allah menciptakan saya ini untuk apa ya? Apakah saya datang ke dunia ini hanya untuk makan, tidur, kemudian bersantai-santai? Maka itu sebenarnya adalah binatang. Binatang hidupnya makan, tidur, kemudian bermain. Apakah itu nilai kita? Ini tahap pertama itu. Jadi kita itu memikirkan kehadiran saya ini dengan segala fasilitas yang Allah. Apa kira-kira? Apa maunya Allah dari kita? Pernahkah kita bertanya, apa maunya Allah dari kita? Tatkala kita tidak pernah bertanya apa maunya Allah dari kita, maka sungguh kita ini termasuk orang yang sombong. Bahkan boleh jadi seluruh sarana-sarana fasilitas hidup kita itu kita akan menganggap bahwa itu kan kita hasilkan. Itu kan kita yang mencari. Itu kan ini dan sebagainya. Tuhan hilang. Tatkala manusia bekerja mendapatkan uang, kemudian dia bisa membeli makan makanan yang lezat-lezat, dia akan menunjukkan dirinya. Maka apa? Ini tidak akan pernah tersingkap perjalanan spiritual untuk menuju Tuhan. Maka apa? Kata Imam At-Tafakkur terlebih dahulu. Berpikir. Apa hak Tuhan yang diinginkan dari kita? Kita tatkala membesarkan anak kita, ada tujuan tidak? Apa tujuan kita membesarkan anak untuk dikasih makan, supaya dia bisa besar, kemudian dia bisa bermain, tidur lagi, begitu? Kan tidak juga. Maka Allah Subhanahu wa taala tatkala menghadirkan kita ini, kira-kira apa tujuannya? Nah, itu bentuk tafakur tingkat pertama itu. Untuk bisa sampai kepada liqa Allah itu. Karena bagaimana seseorang ingin menuju liqa Allah sementara dia sendiri tidak pernah tahu apa yang Allah inginkan darinya. Nah, itu. Kemudian apa? Selain daripada kita memahami apa yang menjadikan, apa yang Allah inginkan dari kita, dan apa yang harus kita lakukan untuk Allah. Kewajiban-kewajiban kita apa? Itu saja harus kita jalankan. Nah, kalau ini belum terpasang di dalam pikiran kita, pengetahuan dasar ini tidak ada, bagaimana kita mau bisa sampai kepada apa yang disebutnya dengan liqa Allah dalam perbuatan kita? Maka tidak mungkin akan sampai kepada liqa Allah. Maka kata Imam Ghazali, tafakkur, kemudian apa? Ada azam. Kesungguhan. Nah, kesungguhan itu apa? Dalam wilayah syariat. Kita konsisten tidak dengan aturan-aturan Tuhan ini. Nah, itu namanya apa? Berpikir kemudian tekad. Apa tekadnya? Anda berada di posisi seluruh tindak tanduk perilaku Anda diselaraskan dengan zahirnya syariat itu. Dengan perilaku zahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah, itu uswah hasanah kita kepada Rasulullah adalah apa? Mengikuti zahirnya syariatnya. Karena apa? Kita tidak mungkin akan bisa menembus alam hakikat batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah gambarkan fakana qaba qausaini aw adna. Itu tidak akan mungkin bisa dicapai.
Maka yang bisa dicapai adalah zahir syariatnya. Nah ini, jadi seperti itu untuk ininya bisa dibaca di dalam buku-buku tasawuf ya. Itu salah satu saja. Terus yang kedua apa tadi? Ustaz Par? Nah, Ustaz, Apa? seberapa besar pengaruh lingkungan sosial, Ustaz, terhadap Ya, perjalanan ketakwaan seseorang? jadi pengaruh lingkungan sosial itu tergantung bagaimana kita punya basicnya. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap eh, hubungan sosial itu bagaimana kita bisa mempengaruhi sosial itu dalam wilayah cermin ilahiyah. Maka dari itu apa? Bahwa di sini dibutuhkan ketangguhan kita tatkala berinteraksi dengan sosial. Pengaruhnya dalam ilmu psikologi pendidikan besar sekali. Andaikan manusia punya potensi kekuatan iman itu 100 atau misalkan 70, tetapi apa? Lingkungannya tidak mendukung untuk bisa aktual, maka potensi itu juga tidak akan pernah bisa berkembang dan tidak bisa aktual. Tapi orang yang potensi keimanannya ya sederhana saja, tapi kondisi sosial mendukungnya, maka dia akan bisa berkembang menjadi besar. Kecenderungan untuk berbuat buruk menjadi tipis. Seorang punya potensi, kualitas, keimanan potensi keimanan besar, tapi dalam lingkungan yang serba glamor, maka secara teori itu pengaruh lingkungan lebih besar. Nah, disitulah dibutuhkan bahwa ku anfusakum wa ahlikum naro di situ untuk menjaga basic dahulu. Sehingga apa? Kita bukan terpengaruh oleh lingkungan, tapi kita bagaimana menciptakan perubahan di dalam lingkungan. Sehingga apa? Kita menjadi satu umat meskipun satu orang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisyarahkan kepada Ibrahim, Ibrahim adalah ummah, padahal Ibrahim adalah satu orang, satu individu, tapi Allah menyebutkan bahwa Ibrahim adalah umat. Ini, jadi kita harus menjadikan diri kita sebagai Ibrahim yang bisa merubah. Sehingga apa? Biarpun satu, tapi kita disebut sebagai umat. Mengapa? Secara kualiti kita bisa mempengaruhi. Maka ya sejauh mana pengaruh sosial bagi perkembangan spiritual kita ya sudah barang tentu. Secara nyata sajalah, misalkan kita bisa melihat bagaimana kehidupan saudara-saudara kita yang ada di Iran dengan seluruh tempat-tempat sucinya, maka sudah barang tentu kecenderungan manusia untuk baiknya lebih besar daripada kepada buruknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ternyata juga tidak lantas suatu tempat itu dijadikan sebagai tolak ukur untuk menjadi suatu kemuliaan manusia. Tetapi apa? Usaha manusianya. Sehingga boleh jadi bahwa kualiti orang yang mendapatkan tantangan besar lebih besar kualitasnya dan lebih tinggi kualitasnya daripada orang yang tidak menemukan tantangan yang tidak besar. Karena Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang itu dari upayanya. Maka disebutkan dalam satu riwayat fima makna itu yang maknanya khairul umur ahwazuha. Sebaik-baik perbuatan itu yang paling banyak pengorbanannya. Nah, kalau tidak banyak pengorbanannya, otomatis kualitasnya di sisi Allah juga berbeda. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ya. Nah, Ustaz, Ya. kayaknya Udah lewat. antum berapa menit udah lewat? Ya. Ala kulli hal. Ala kulli hal. Ala Ya. kulli hal, syukran kasiran udah bergabung dengan Bidar ICC. Insyaallah kita ketemu lagi dengan antum pada kesempatan yang lain. Insyaallah. Terima kasih juga untuk ikhwan dan akhwat yang sudah bergabung, yang sudah bersabar bersama Bidar ICC. Mudah-mudahan mendapatkan kemanfaatan yang
berlimpah ruah. Begitu juga kita doakan mudah-mudahan Ustadz kita sehat selalu, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah ruah juga. Syukron kasiran Ustadz. Oke, Ana sama-sama. langsung kita tutup meetingnya. Mungkin Baik, antum saya mau ucapkan, tutup dulu Ustadz. ya, Tafadhol saya Ustadz. ucapkan, saya ucapkan mohon maaf barangkali ada kekhilafan atau apa, ya. Terima kasih Dan banyak, akhirul Ustaz. kalam, ya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Waalaikumsalam. Ustaz. Oh, Masya Allah. Iya, Allah. Pak Sapinuddin ini bikin gemeter Iya, Ustaz. saya. Hasil tapi beliau, Masya Iya, Allah. iya. Bisa ngerayu dia. Terima kasih, Oke, ya, Ustaz. khair ya. Ya, Ustaz. Masya Allah. Syukran kasiran. Syukran. Oh ya, untuk sekedar informasi, besok kita ada kajian bersama Ustadz Ibrahim terkait materi Mahdawiyah. Insya Allah kita akan bertemu di jam 1 siang, jadi ba'da zuhur. Jam 1 sampai jam 2 lebih 30 menit. Sekian informasinya. Kalau insya Allah ada informasi lebih lanjut, akan Ana share di grup. Demikian dari saya. Kalau ada salah kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.